Oke, saudara, teman-teman, kita jumpa kembali di channel ini. Salam otomotif buat kita semuanya, semoga sehat selalu ya, sobat. Amin. Banyak rezekinya juga, amin. Oke, video kali ini saya mau jelaskan kepada teman-teman semuanya, eh, saudara-saudara yang mungkin pernah ya mengalami mesin mobil itu pincang, tapi mobilnya sudah kita coba cek bagian pengapian, bagian suplai BBM bensin ya, itu nggak ada masalah ya. Nah, ini bisa menjadi salah satu penyebab ya, mesin mobil itu menjadi pincang ya. Kita udah setel ke sana ke sini, udah ganti ini itu segala macam kita ganti, tetap aja pincang ya, nggak sembuh-sembuh. Memang ini tidak umum ya, tidak umum, tetapi ini perlu diketahui juga buat teman-teman sebagai pemilik mobil. Nah, terutama yang punya mobil Toyota Kijang ya, Kijang-Kijang lama atau Corolla DE, KE ya, yang mesinnya itu seperti ini bentuknya ya, modelnya. Ini ada contoh untuk mobil Kijang 4K ya. Ini sama dengan Corolla KE DX, sama ini mesin 4K. Nah, jadi ini yang perlu teman-teman ketahui ya, karena saya sudah pernah mengalaminya. Nah, jadi gini teman-teman, ini kan bagian blok mesin ya, bagian bawahnya mesin ini blok mesin ya, crankcase-nya di sini. Nah, di blok mesin ini ya, tengah ini piston ya, ini pistonnya ada 4 ya, 1 2 3 4. Kemudian di sini ya ada tapet ya, seperti botol begini modelnya. Coba kita keluarkan. Nah, ini ya, nih. Nah, ini dia itu nanti terhubung sama push rod ke atas ya. Kalau Kijang itu seperti itu ya, Corolla DE KE sama ya. Jadi di sini ada push rod panjang kayak besi panjang, nanti dia akan terhubung ke bagian pelatuk lap di atas. Nah, nanti cara kerjanya seperti ini sobat ya. Yang menggerakkan ini tuh noken as ya, dalam sini tuh ada noken as ya, noken as. Nanti pada saat noken as berputar, ini akan bergerak naik turun nih ya. Misalnya terjadi pembakaran di nomor 1, silinder 1, ini akan bergerak dia, baik intake maupun exhaustnya bergerak dua-duanya ya, seperti ini. Yang menggerakkan ini adalah noken as ya. Nanti diteruskan sama push rodnya, kemudian push rod dihubungkan ke bagian pelatuk klep di atas. Jadi klepnya kan main ya, terbuka, buka tutup, buka tutup, buka tutup gitu kan. Nah, ini kalau misalnya sampai ininya macet, nah ini ya, karena ini saya sudah ngalamin ya. Jadi ini tuh macet. Kenapa? Karena mobil itu lama nongkrong, lama diam, dan jarang sekali mengganti oli. Oke, sehingga di dalam mesin mobil itu terjadi penumpukan kerak banyak sekali. Ini tuh macet nih, nggak bergerak ya. Jadi pada saat noken as memukul bagian buntut sini, nih bagian sini kan dipukul sama noken asnya, dia bergerak maju. Maju artinya klep itu nanti posisi akan terbuka ya, apakah klep minyak atau klep api ya, terbuka dia salah satu. Nah, pada saat dia terbuka, mesin kita matikan ya kan. Ini mungkin dia sudah posisi mendorong ya ke atas, ini salah satu nih, misalnya dia mendorong, mesin kita matikan, lalu kita tongkrongin lama dan kondisi mesin berkerak ya, oli nggak pernah ganti, atau mungkin memang hanya ditambah-tambah olinya karena ada bocor tidak diperbaiki ya, karena mungkin pemilik mobil kurang memperhatikan mesinnya ya, jadi kurang perawatan gitu. Nah, sehingga pada saat kita menghidupkan mobil, mungkin durasi waktu 1 bulan baru kita nyalakan, atau 2 bulan, udah lama gitu ya, ini tidak kembali. Nah, jadi dia stuck di sini, dia berhenti di sini, otomatis si klep itu tidak akan bekerja ya. Jadi kalau misalnya dia satu di sini macet ya, otomatis salah satu klep dia tidak akan bekerja ya. Harusnya bensin masuk ya kan, lewat si klep dia tidak masuk, atau dia loss kompresi ya. Jadi nomor 2 ini kalau jadi masalah di nomor 2 ya, misalnya ini kalau kita ngukur pakai alat kompresi, ini kompresinya akan turun di bawah, drop ya, turun dia ke bawah. Nah, itu jadi ini ketika teman-teman mungkin mobilnya itu mengalami masalah yang sama ya, sudah di setel sana setel sini kemana-mana, itu tetap sama saja pincangnya masih sama, nggak berubah ya. Bahkan pincangnya lumayan ya, mungkin sampai nggak bisa nanjak, itu mobil digas itu berebut gitu ya. Coba ngukur kompresi ya, ini dengan tanda kutip sudah setel semua ya, sudah setel pengapian, sudah setel suplai bensin segala macam ya.
nggak ada masalah di bagian situ. Coba cek kompresi dari silinder head pakai alat tes kompresi ya. Dia itu kalau kita start ya, dia mesti naik di atas 125 ya. Dia mesti naik terus, dia jarumnya tuh menunjuk. Kalau salah satu ada yang drop, nah teman-teman perlu curiga ya, jangan-jangan di sini masalahnya. Nah jadi bisa dia terjadi di nomor 1, 2 ini intake sama exhaust ya, bisa di nomor 2, bisa nomor 3, bisa di nomor 4. Nah itu sobat ya, yang mesti teman-teman ketahui. Sekalipun mungkin teman-teman tidak alami sekarang nih masalahnya seperti ini, tapi ini pengetahuan juga ya, jadi tahu ketika mungkin mobil teman saudara atau siapapun atau mobil kita sendiri ngalamin, kita bisa mengecek ya. Jadi caranya kalau memang nanti ternyata dia drop, ini teman-teman mesti lepas silinder headnya, copot dulu ya, nanti ini bersihkan di sini nih ya, seperti ini mesti lancar semua dia. Ini kan harus lancar nih, nggak boleh ada yang macet nih. Nah ya kalau dia di sini macet, teman-teman terpaksa harus sedikit memaksa bukanya ya, lalu di lubang sini dibersihkan nih, karena terjadi pasti banyak kerak ya sobat ya, seperti itu. Nah itu yang mesti teman-teman ketahui. Inilah salah satu penyebab kenapa mobil itu mengalami mesinnya pincang ya. Mudah-mudahan video ini bisa memberi sedikit edukasi, pengetahuan buat teman-teman yang belum tahu. Dan saya akhiri video ini sampai di sini teman-teman. Mohon maaf bila ada kekurangan, kita hanya berbagi saja. Semoga videonya bermanfaat ya. Oke teman-teman, sampai jumpa di lain waktu di video yang baru, dan jangan lupa di subscribe. Thank you teman-teman, salam otomotif, bye.